Selamat pagi semua yang saat ini lagi istirahat ataupun lagi sarapan atau sedang bekerja. Pagi ini kita akan coba membuat tutorial mengenai cara petani yang kreatif. Salah satu caranya kemarin sudah kita praktekkan dengan membabat lokasi kita ini yang berada di 1 hektar ini. Kemarin kita beli ini sudah 15 tahun. Baru sebulan kemarin ada sempat kita bersihkan, kita babat dari semak belukar seperti hutan seperti ini. Tapi kayu-kayu ini memang kemarin kita pelihara, ini jenis kayu jabon sama kayu mindi. Ini tanaman hutan industri ya, tapi sesudah kita pelihara di sepanjang sungai ini, kita coba dulu sedikit mengenai cerita tanaman obat herbal ini ya, termasuk ini lagi diincar oleh importir. Nanti kita akan ekspor ini. Kemarin kabarnya sudah ada penawaran dari Malaysia. Ini tanaman daun serai ya, atau pohon serai istilahnya. Ini dia semua sudah kita tanam sekitar 1 hektar. Tapi yang kita video syuting ini baru kita tanam sekitar 3 minggu kemarin ya. Tapi sesudah kita tanam teman-teman, kita termasuk kewalahan juga. Langsung seminggu kemudian kemarau selama 2 minggu. Termasuk kita harus bekerja keras dengan menyiram setiap pagi dan sore. Kita sediakan dari kolam yang sudah kita sediakan, dari kolam terpal. Ini dia kolam terpalnya. Sebagai pengganti drum, kita sediakan di sini bibit air kita buat dari terpal untuk menghemat air. Kalau kita langsung buat di tanah, airnya langsung bisa menyerap sehingga habis ya dengan cepat. Sesudah musim penghujan, inilah situasinya teman-teman. Sudah tumbuh tunasnya. Hampir rata-rata sudah memiliki tunas. Nanti jika rumputnya ini sudah agak sedikit panjang, sekitar 15 cm mungkin, atau tunas barunya ini sudah cukup umur, artinya tidak terganggu lagi nanti waktu kita bersihkan. Kita buat lagi supaya rapi, supaya memperkuat akar-akarnya nanti. Karena dari akarlah tumbuh nanti tunas-tunas baru, sehingga nanti diperkirakan dalam satu pohon seperti ini, kalau kita perkirakan bisa 5 kg per pohon. Ini kita hampir sudah tanam sampai 10.000 pohon. Dalam satu lubang bisa kita buat 2 pohon seperti ini. Kalau kira-kira rapat bisa kita buat 1 pohon, tapi kita sudah atur ini jaraknya antara 1-2 jengkal, dan jarak gangnya 70 cm. Inilah dulu situasinya. Nanti seperti yang kita sering pakai obat herbal, salah satunya ramuan tradisional yang sering kita pakai sebagai minyak urut. Dari sinilah sumbernya atau ramuannya. Nanti kalau untuk tutorial bagaimana cara membuat obat ramuan tradisional, khususnya untuk menghangatkan persendian atau lain-lain sebagai obat luar, bisa kita praktekkan nanti di rumah ya teman-teman. Tapi khusus dulu kita terangkan, kemarin ini bibitnya kita beli dari penduduk Jorlang Hataran, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang rajin menanam
daun serai ini di pinggir rumah atau di samping rumah atau di lahan-lahan kosong, sebaiknya kita bisa tampung ya teman-teman. Kita sudah hampir keluar uang ke sini untuk bibit sekitar 3 juta untuk mengolah lahan sekitar 1 hektar. Nanti kita tanami. Sementara ini semua yang di bawah pohon jagung ini, karena jagungnya sudah kita panen kemarin. Sebelum panen kita sudah buat lubangnya di ganggang jagung kita ini, sehingga ketika panen sudah kita tanam ya, bahkan sudah tumbuh ini teman-teman. Bisa kita lihat perbandingannya sama yang ini. Kalau yang ini baru tanam sekitar 3 minggu. Dalam waktu nanti minimal 90 hari sesudah kita ada lihat batang-batangnya besar, kita bisa panen secara bertahap. Inilah dia situasinya. Sesudah kita olah lahan ini sampai di bawah bukit sana di seberang, kita sudah bisa lihat. Inilah dia situasinya. Nanti mudah-mudahan, kemarin sudah ada importir untuk khusus mengangkut daun serai kita ini. Sepele memang ya teman-teman, kadang kita diejek juga oleh tetangga, oleh penduduk. Katanya ini adalah hanya kerja yang tidak menguntungkan. Artinya kalau dikira-kira, kayak kemarin saya juga tanam buah pandan, banyak orang juga yang melecehkan, ini tidak laku, ini begini katanya. Tapi sesudah saya buktikan buah pandan juga bisa menjadi salah satu ramuan obat tradisional, sudah kita praktekkan. Bahkan hal kecil untuk ini bisa kita buat mandian sebagai pengganti obat urut ya teman-teman. Inilah dia situasinya. Cukup sekian dulu informasi atau tutorial mengenai cara bercocok tanam daun serai atau pohon serai. Apalagi kita orang Batak ya, kalau kita pikir gak usahlah dulu kita buat sebagai obat, atau setidaknya kalau kita arsik ikan mas, kalau tanpa adanya bumbu daun serai ini sepertinya tidak sedap ya. Apalagi hampir setiap orang Batak seleranya makan ikan arsik sebagai makanan tradisional, khususnya mungkin daerah-daerah lain, Pulau Jawa atau suku lain. Pasti setidaknya untuk bumbu-bumbu tradisional pohon serai ini atau daun serai ini sangat bermanfaat ya. Inilah dia, kita lihat sudah mulai kelihatan hijau, sudah tumbuh tunas-tunas baru. Karena ini lahannya masih lahan pertama, sebenarnya kalau diperkirakan untuk tanaman jahe di sini juga sangat bagus ya. Tapi untuk menghemat waktu kemarin, memburu waktu supaya kita cepat menghasilkan uang, mendapat uang, kita juga aktif di sosial media ya teman-teman, sebagai petani kreatif di Facebook Rusman Sialagan. Kita sering juga upload maupun di YouTube, di live streaming YouTube. Kiranya juga saudara bisa melihat dengan menekan YouTube Rusman Sialagan, mohon di subscribe. Begitu juga dengan channel YouTube TV Johnson. Kiranya bisa mengklik @bang_JHON77. Inilah dulu situasinya yang harus kita bisa sampaikan. Terima kasih.